kalau misalnya saya nyerah, yang bikin lagu Jangan Menyerah aja nyerah, apalagi orang lain gitu. Nah ini senjata makan tuan sebenarnya. Jadi Tiga, dua, satu. Senyum, senyum, senyum. Oke, mungkin Mas Rian, Ya. selamat atas pembukaan bisnis barunya lagi nih. Terima Mungkin kasih. gimana nih Mas Rian, artinya sekarang lebih fokus ke bisnis atau seperti apa sih sekarang? sebenarnya kalau fokus masih tetap di musik, cuma memang kalau bisnis itu kayak satu hal yang ya pengennya sih ada pemasukan yang lain ya dari pekerjaan yang saya sudah jalani sekarang. Jadi alhamdulillah ternyata bisnis F&B ini malah jalan juga. Jadi ya paling tidak penghasilan dari musik itu bisa diinvestasikan lagi untuk bisnis dan bisa jadi duit lagi lah gitu. Jadi bisa ada penghasilan baru lagi gitu. Dan ya bersyukur sih bisnis F&B ini karena punya tim yang solid, akhirnya bisa sampai Tambah lampu dong. yang sudah akan ke 110 cabang, tapi yang sudah dibuka sekarang 77. Jadi yang lain itu lagi menuju ke sana. Berarti ini bisnis keberapa Rian The Massive nih? Kalau bisnis keberapa mungkin kalau F&B yang pertama sih. Karena sebelumnya sebenarnya pernah bikin kafe juga tapi ternyata gagal. Terus akhirnya pas ketemu sama Mas Ivan sama Dimas, akhirnya ya dapat partner yang pas. Karena buat saya ternyata bisnis itu tidak cukup cuma pakai nama besar aja gitu. Jadi itu ternyata nggak jaminan kita bisa punya bisnis yang berhasil. Jadi memang harus punya super tim, harus punya tim yang kuat, yang solid, dan akhirnya bertemu dengan Sifas, Dimas, Parodi juga, jadi bisa jalan. Oke Mak, butuh waktu berapa tahun sih, berapa lama akhirnya fokus di Ya, bisnis sendiri? sebenarnya kalau saya baru mulai kayak fokus di bisnis tuh mungkin karena dimulai saat pandemi ya. Jadi waktu itu kan 2019 Massive manggungnya banyak banget, sebulan bisa 15 kali, 20 kali. Terus tiba-tiba pas pandemi berhenti, stop total gitu. Hampir mungkin bisa 6 bulan pertama itu benar-benar stop. Hal itu kayak berpikir gimana ya untuk bisa dapetin penghasilan lagi, karena kan biasanya kita udah kalau manggung kan kita udah ketahuan tuh, manggungnya 10 kali 20 kali udah ketahuan kita dapat duitnya berapa kan. Tiba-tiba stop, nggak ada pemasukan, dan akhirnya waktu itu sempat udah ada kafe juga pas pandemi juga drop, nggak ada pemasukan, dan akhirnya bertemu sama Mas Ivan. Ya aku agak curhat sedikit lah, Mas ini nggak ada pemasukan dari musik, selesai, kita harus mikir yang lain nih. Nah akhirnya waktu itu kita ngobrol panjang ya Mas, ngobrol panjang. Aku ya kayak curhat lah, ungkapin keinginan pengen punya bisnis F&B yang berhasil, yang bisa disukai sama banyak orang. Akhirnya berawal dari mencari nama dulu Mas ya. Cari nama, terus saya ketemu nama Forever karena kita pengennya namanya bisa everlasting, bisa selamanya ya. Jadi dan ternyata sangat catchy sekali, penyebutannya juga gampang, ayam forever gitu. Jadi kayak orang lebih mudah mencerna juga gitu. Dan akhirnya pertama kali kita buka di Tanjung Duren. Akhirnya kita ada ikutan kayak pameran franchise. Ternyata yang beli franchise banyak banget, yang mau berbicara sama kita banyak banget, sampai akhirnya kita sempat kewalahan juga Mas ya. Ternyata kok cepet banget gitu respon dan respon masyarakat tuh benar-benar sangat positif ya waktu aku bikin ayam forever ini. Dan akhirnya bisa sampai buka waktu itu 100 yang udah confirm 107 ya. 110. Ya, 100. Sekarang udah 110. Saya sudah 110 dan aku berpikir Mas kita kayaknya punya harus bikin yang agak sedikit naik kelasnya, tapi harganya nggak boleh mahal-mahal. Akhirnya ini pertama kali di Ciledug dibuka. Karena apa? Ciledug adalah tempat pertama kali aku memulai karir ya. Kayak bener-bener
dari minus di sini, pernah ngamen dari Curug sampai Blok M. Jadi tempat ini itu benar-benar menjadi tempat yang bersejarah. Jadi ketika memulai bikin Supreme ini ya, aku minta ke Mas Ivan, Mas harus buka di awal di saya dulu ya, Curug dulu, karena lokasi ini lokasi bersejarah buat saya juga, buat teman-teman masjid juga. Kita band Ciledug yang alhamdulillah bisa keliling dunia dengan karyanya, dan saya berharap I Am Forever ini juga bisa mendunia juga. Pengennya sih gitu. Sekian mungkin dapat pengalaman apa nih selama berkecimpung di dunia F&B? Pengalamannya ternyata tidak semudah yang saya kira. Ternyata bisnis F&B itu tidak seperti membalikkan telapak tangan ya. Lu punya nama, terus lu laku, enggak juga. Ternyata tidak semudah itu gitu. Jadi ternyata untuk punya bisnis F&B yang disukain, yang laku itu harus punya tim yang solid. Terus juga benar-benar kita tuh bolak-balik meeting gimana caranya, ini kurang ini, evaluasi terus. Jadi memang nggak gampang kan untuk membangun sebuah bisnis F&B. Dan ya kan apalagi banyak fenomena juga kayak makanan artis kan banyak yang gagal juga kan gitu. Jadi saya bilang ke Mas Ivan, saya nggak mau istilahnya orang tahu saya sebagai brand ambassador, bukan. Ini saya benar-benar owner, benar-benar develop dari nol, dan ya memang ya menyelesaikan apapun yang saya punya juga, dari waktu, dari ide, dari finansial juga. Jadi memang gimana caranya brand ini kita bangun dari nol, Mas, dan mudah-mudahan harapannya bisa besar. Pas sempat gagal, sempat drop atau gimana cara ngelatih? Nah itu, ini sebenarnya senjata makan tuan buat saya sebagai pencipta lagu Jangan Menyerah, Mas. Karena saya punya lagu Jangan Menyerah. Gimana orang lain kalau bisa saya nyerah, yang bikin lagu Jangan Menyerah aja nyerah, apalagi orang lain gitu. Nah ini senjata makan tuan sebenarnya. Jadi saya emang nggak boleh nyerah, gagal harus coba lagi karena saya udah bikin lagu Jangan Menyerah. Nah itu dari situ aja. Jadi prinsipnya dari situ, semangatnya dari situ, dari lagu itu. Jadi kalau ngomongin karirnya masuk kan juga gitu, sama. Kita juga dulu rekaman gagal, nggak laku, albumnya jelek di tahun 2006, terus kita nyoba lagi, ternyata 2008 baru akhirnya album meledak. Jadi memang sebenarnya kita nggak boleh nyerah. Misalnya kita gagal, kita coba lagi. Dan yang paling penting adalah kita menemukan tim yang punya visi dan misi yang sama, punya spirit yang sama, punya energi yang sama, punya niat yang sama juga. Dan saya bertemu dengan Infinity Group, dengan Mas Dimas juga, ini sama nih energinya, dan ya alhamdulillah sampean bikin I Am Forever ini. Mas Rian, jelang Ramadan buka usaha baru, emang ini sudah? Sebenarnya kemarin kita udah niat ya Mas ya? Iya, memang mau dikejarnya sebelum Ramadan ya. Jadi sebenarnya ini kita renovasi itu 1 bulan ya? Sebulan. Dan memang targetnya adalah sebelum Ramadan kita udah buka, karena pasti ketika Ramadan orang kan banyak buka bersama di sini. Terus kita mungkin juga nanti akan mengadakan buka puasa bersama dengan anak-anak yatim juga nantinya rencananya, karena kan pasti akan lebih sakral ya kalau kita nanti ngadainnya pas buka puasa. Sebenarnya kalau kita bersama itu sudah pasti menjadi agenda tahunan. Cuma kan kalau I Am Forever ini aku senangnya karena dia sudah buka di mana-mana juga, dan ini pertama kali juga buka I Am Forever yang secara konsep lebih naik kelas, tapi harganya tetap terjangkau. Jadi pastinya akan menjadi lebih spesial sih nantinya ketika pas buka puasa bersama, kita bikin acara, undang anak dan juga gitu, terus bisa berbagi sama mereka. Itu kayaknya bakalan lebih rasa ya, sosial. Mas puasa tetap ngambil job off air sambil ngurus bisnis atau gimana, Mas? Nah, jadi kenapa saya selalu mengembangkan adik-adik saya? Kebetulan di sini ada Reza, adik saya yang memang bertanggung jawab, karena kalau jujur saya kan nggak mungkin bisa setiap saat di sini. Kayak semalam baru pulang dari Padang, nanti malam manggung lagi di Pacific Place di Hard Rock, terus besok ada manggung lagi 24 ada acara di Singapura sampai tanggal 26, terus dan lain-lain banyak lah. Jadi memang
pasti aku harus kayak ngasih tanggung jawab ke orang yang saya percaya. Di sini ada adik saya, Reza, dan mungkin dia yang akan memonitor ya. Jadi tinggal paling kita monitor lewat CCTV dan juga tim juga dari tim juga yang akan membantu.